Pemirsa, Kasat Reskrim Polres Luwu Utara dicopot akibat kasus dugaan penembakan dan penganiayaan seorang buronan. Kasat Reskrim dan 2 personel lainnya akan menjalani pemeriksaan dan sidang disiplin. Buronan kasus kepemilikan senjata api dan penganiayaan yang diduga menjadi korban penganiayaan dan penembakan oleh sejumlah oknum anggota Polres Luwu Utara masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Korban menderita sejumlah luka tembak di beberapa bagian tubuhnya. Akibat kasus ini, Kasat Reskrim Polres Luwu Utara dan 2 anggota polisi dicopot dari jabatannya. Ketiganya juga dimutasi ke Polda Sulawesi Selatan. Mereka akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan sidang disiplin. Telah mengambil langkah dengan memerintahkan Kabid Propam untuk mengambil tindakan pemeriksaan kepada Kasat Reskrim dan juga anggota unit Resmob yang melakukan tindakan penembakan pada saat itu. Saat ini kasusnya sudah ditangani oleh Propam, bahkan untuk Kasat Reskrim sudah diambil tindakan, yaitu sudah dicopot dari jabatannya sejak kemarin, ditarik ke Polda. Kasus penganiayaan buronan oleh anggota polisi yang terjadi 9 Oktober lalu kembali mencuat setelah demonstrasi yang dilakukan warga desa Balebo. Mereka memprotes tindakan anggota Satreskrim Polres Luwu Utara yang menyalahi aturan penangkapan buronan kasus kriminal. Sementara versi polisi menyatakan pelaku berupaya melukai petugas dengan senjata tajam hingga terpaksa dilumpuhkan dengan 5 tembakan. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Jadi, jangan pernah. Pemirsa, buntut pemilihan kepala desa, 2 kelompok pemuda desa di Rancakole, Kabupaten Bandung Barat terlibat bentrok menggunakan senjata tajam. Buntut bentrok, 2 pemuda terluka dan 1 rumah warga jadi sasaran perusakan. Aksi kekerasan antar pemuda di desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung Barat ini direkam oleh warga. Akibatnya, 2 pemuda, Heri dan Indra, terluka terkena senjata tajam. Keduanya menjadi korban kekerasan setelah pemilihan kepala desa serentak digelar di Bandung Barat. Diduga pelaku tidak terima calon kepala desa jagoannya kalah. Kalau awalnya dari perhitungan suara itu kan ya udah ada kepastian ada yang unggul, gak tahu dia gak nerima, gak tahu apa, gak ada penyerangan sini. Selain korban terluka, 1 rumah warga juga jadi sasaran penyerangan dan kasus ini ditangani Polresta Bandung. Pemirsa, 3 orang tewas akibat longsor menimpa sebuah mobil yang melintas di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terapkan buka tutup jalur karena kemacetan hingga 5 km. Akibat longsor di tikungan Tirtanadi Sibulangit Jalan Utama Medan menuju Brastagi, Sumatera Utara, polisi terapkan buka dan tutup jalan. Alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material batu dari jalanan dan mengevakuasi mobil yang tertimpa longsor. Lalu lintas terganggu dan macet mencapai lebih dari 5 km. Mengadakan buka tutup. Kemudian kita juga membantu BBDM untuk melakukan evakuasi sisa material yang ada. Jadi nanti juga seperti tadi sebelum kita buka tutup, kita menutup kendaraan arus lalu lintas selama hampir setengah jam untuk memudahkan pekerjaan. Nanti setelah itu, longsor terjadi pada Sabtu malam, mengakibatkan 1 mobil yang sedang melintas tertimpa material batu. Dari 5 penumpang, 3 meninggal dunia, sementara 2 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Curah hujan masih tinggi di wilayah Deli Serdang. Warga dan pengendara diimbau untuk selalu waspada ketika melintas di wilayah rawan longsor. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
seorang ibu dan balita di Kalideres, Jakarta Barat tewas tertimpa bangunan rumah yang ambruk. Diduga keduanya tengah tertidur lelap saat insiden terjadi. Petugas menurunkan alat berat mengevakuasi petugas dibantu warga setempat. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Para petugas pemadam kebakaran ini sontak berlarian mengevakuasi seorang balita dari reruntuhan bangunan rumah di Kalideres, Jakarta Barat. Petugas langsung membawa balita berusia 2 tahun ini ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres. Sementara petugas lainnya berupaya memberi pertolongan kepada ibu sang balita yang juga tertimpa bangunan ambruk. Rumah berlantai 2 yang roboh ini berada di Gang Haji Kampin, Kelurahan Pegadungan, Kalideres. Sejumlah saksi menyebut sempat terdengar suara gemuruh dari dalam rumah sebelum rumah ini roboh. Saat kejadian, korban dan anaknya tengah tertidur lelap, sementara suami dan anak pertama korban sedang tak berada di rumah. Rubuh kita jam setengah 10. Ya, tiba-tiba pas rubuh itu saya nggak tahu, tiba-tiba udah rubuh, saya samperin, langsung saya teriak aja. Ketahuan rubuh itu ada suara atau seperti apa, Bang? Kayak suara geluduk, suaranya gede. Gemuruh. Proses evakuasi terhadap korban berlangsung dramatis. Petugas menggunakan alat berat untuk mengevakuasi korban. Namun naas saat ditemukan, kedua korban sudah meninggal dunia. Nah, kalau posisinya itu tertimpa dengan papan dan kemudian bangunan yang lain juga atau kayu-kayu, kemudian untuk ibunya ini melindungi anaknya. Polisi langsung memasang garis kuning di lokasi. Diduga penyebab ambruknya rumah berlantai 2 ini akibat bangunan yang lapuk termakan usia. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.